Marjan, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan NIM 082011733058. Di sini saya akan menjelaskan terkait objek deteksi YOLO versi ke-8, dan selain itu saya juga akan memperkenalkan Universitas Airlangga dan juga program studi Teknik Biomedis. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Selamat menonton! Universitas Airlangga, salah satu top 5 university di Indonesia yang sudah berdiri secara resmi sejak tahun 1954. Motto Excellence with Morality sebagai fondasi dari berbagai elemen, baik akademis maupun non-akademis, menjadikan Universitas Airlangga duduk di ranking ke-369 di World University Ranking dan ke-110 di Asia University Ranking. Terdapat lebih dari 170 program studi dan 16 fakultas yang salah satunya adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas ini merupakan salah satu penyumbang penelitian terbanyak di Universitas Airlangga. Tidak hanya itu, prestasi-prestasi yang diraih juga tidak kalah dengan fakultas lain. Adapun Fakultas Sains dan Teknologi ini sendiri terdiri dari 8 program studi, yaitu yang pertama ada Statistika, yang kedua ada Prodi Matematika, kemudian ada program studi Fisika, program studi Kimia, program studi Teknik Lingkungan, program studi Sistem Informasi, program studi Biologi, dan yang terakhir program studi Teknik Biomedis yang merupakan teknik biomedis negeri pertama di Indonesia dan telah terakreditasi A sejak tahun 2018. YOLO atau You Only Live Once merupakan salah satu algoritma dari Convolutional Neural Network atau CNN yang berfungsi untuk mendeteksi objek secara real time dalam pengolahan citra serta computer vision yang menghasilkan bounding box atau kotak pembatas. YOLO bekerja dengan membagi gambar menjadi grid cell dengan ukuran tertentu dan kemudian menggunakan Convolutional Neural Networks-nya atau CNN untuk memprediksi objek yang terdapat dalam setiap sel grid tersebut. Algoritma ini sendiri telah mengalami banyak perkembangan hingga yang terbaru saat ini adalah YOLO versi ke-8 yang menggunakan arsitektur Deep Neural Network yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi deteksi objek. Pada soal pertama, saya mengambil dataset telur ayam kampung, telur ayam horn, telur ayam Arab, masing-masing berjumlah 20. Data ini yang akan menjadi data latih untuk melatih model YOLO, dan YOLO ini akan mempelajari pola dan fitur ketiga macam telur, seperti perbedaan warna dalam telur, perbedaan tekstur, dan juga bentuk dari telur sendiri. Fitur-fitur ini akan mengidentifikasi serta mengklasifikasi ketiga jenis telur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sebelum melatih model YOLO V8, saya melakukan labeling terlebih dahulu menggunakan Computer Vision Annotation Tool. Kemudian pertama-tama create a new project. Kemudian di sini saya menamai projectnya egg_detector. Kemudian memasukkan labelnya, yaitu yang pertama itu telur ayam horn untuk label yang pertama. Kemudian untuk label yang kedua telur ayam kampung. Dan label yang ketiga, telur ayam Arab. Kemudian klik Submit and Open. Kemudian create a new task. Kemudian di sini namanya saya beri egg detector annotation. Kemudian menginput dataset yang telah diambil sebelumnya, lalu klik submit and open. Kemudian setelah selesai diklik, kemudian bisa langsung memulai untuk anotasinya, untuk labelingnya. Di sini memilih yang Draw New Rectangle, di mana di sini merupakan telur ayam horn. Kemudian diberi bounding box sesuai dengan bentuk telurnya. Kemudian di sini telur ayam kampung dan juga label untuk telur ayam Arab. Setelah seluruh data saya telah dilabel, kemudian diekspor
task datasetnya. Kemudian untuk formatnya itu adalah YOLO 1.1. Kemudian klik OK dan nantinya untuk labelnya akan terdownload secara otomatis. Untuk menjawab soal nomor yang pertama, di sini menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Di sini menggunakan YOLO versi ke-8. Pertama-tama melakukan mounting untuk konten di dalam Google Drive-nya, sehingga di sini merupakan isi Google Drive saya, dan saya menggunakan folder image label. Dan di sini saya memanggil folder image label sendiri dengan variabel root_dir. Kemudian melakukan install Ultralytics. Kemudian setelah install Ultralytics, itu mengimport from Ultralytics to YOLO, kemudian melakukan training data selama 100 kali epoch, train data selama 100 kali. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan training data, dari modelnya itu melakukan predict untuk data uji, yang dimana di sini menghasilkan terprediksi di sini adalah telur ayam horn sebesar 0,98 untuk probabilitasnya, yang dimana benar ini merupakan telur ayam horn. Kemudian dilakukan lagi uji untuk telur ayam kampung, dan di sini benar telur ayam kampung dengan probabilitas 0,6. Dan di sini terdeteksi telur ayam Arab, yaitu yang paling putih, dengan probabilitas sebesar 0,89. Berikut merupakan kode program yang terdapat di google_colab_config.yml, gimana di sini path-nya itu adalah contact G-Drive, content G-Drive, my drive, image label, atau path-nya ini yang root dir tadi. Kemudian image train-nya itu ada di folder image, di folder train-nya, dan untuk filenya juga ada di image/train. Dan di sini terdapat 3 kelas, yaitu ada yang kelas ke-0 itu ada telur ayam horn, kemudian kelas pertama ada telur ayam kampung, dan kelas kedua adalah telur ayam Arab. Besarnya probabilitas yang muncul pada setiap bounding box ini bergantung pada seberapa berbeda antara data uji dan data latih. Yang dimana mungkin terdapat perbedaan kontras antara objek dan juga latar belakang, kemudian juga mungkin terdapat perbedaan tekstur, ataupun terdapat bayangan yang dapat mempengaruhi hasil deteksi dari YOLO versi ke-8 sendiri, yang dimana di sini mungkin bayangannya tidak terlalu mengganggu, dan mungkin di ayam kampung ini bayangan agak sedikit kontras dengan objeknya sendiri, sehingga probabilitasnya sendiri cenderung lebih kecil, yaitu 0,6. Berikut merupakan hasil dari model YOLO versi ke-8-nya. Di sini akurasi tertinggi didapat oleh telur ayam horn dengan akurasi 1. Kemudian akurasi telur ayam kampung akurasinya 0,6, dan akurasi terendah itu di telur ayam Arab di sekitar 0,3 hingga 0,4, bergantung dengan adanya bayangan dan juga background dari objeknya. Kemudian ini merupakan labelnya. Ini merupakan hasilnya dengan akurasinya. Kemudian ini merupakan grafik dari training dan juga matrix prediction serta validation-nya. Ini merupakan hasil dari CSV-nya, CSV dari grafik ini dengan epoch sebanyak 100 kali. Kemudian ini merupakan recall confidence curve-nya. Ini precision recall curve-nya tidak sepenuhnya di 1. Kemudian ini untuk labels-nya dan correlogram labels-nya. Kemudian ini merupakan F1 confidence curve-nya. Dan ini adalah confusion matrix-nya, yang dimana
F1 score itu merupakan nilai rata-rata harmonik dari presisi dan recall dan memberikan penilaian seimbang terhadap kinerja model. Yang dimana recall itu disebut juga sebagai sensitivitas untuk mengukur proporsi instansi positif yang diprediksi dengan benar di antara instansi positif aktual. Sedangkan presisi sendiri itu mengukur instansi positif yang diprediksi dengan benar di antara semua instansi yang diprediksi sebagai positif. Kemudian ini menggunakan confusion matrixnya. Ini terprediksi dengan benar seluruhnya telur ayam horn, terus telur ayam kampung, dan untuk telur ayam Arab karena warnanya paling serupa dengan background, terdapat sebagian besar terprediksi sebagai telur ayam Arab, tetapi ada sebagian kecil yaitu sekitar 3 foto yang terprediksi sebagai backgroundnya. Kemudian ini merupakan confusion matrix yang telah dinormalize, yang dimana nilai telur ayam horn itu 1, yang dimana berarti seluruh foto yang terdapat telur ayam horn itu terprediksi sebagai telur ayam horn, dan begitu juga dengan telur ayam kampung. Tetapi untuk telur ayam Arab sendiri, sekitar 90% dari foto telur ayam Arabnya itu dapat diprediksi sebagai telur ayam Arab, sedangkan sebanyak 10%-nya itu terprediksi sebagai background, sehingga objeknya tidak terdeteksi. Berdasarkan bentuk, deteksi objek dengan YOLO V8 ini fokus pada tekstur dan juga rasio dari telur sendiri, yang dimana telur ayam horn memiliki ukuran yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan telur ayam kampung dan telur ayam Arab yang berbentuk sedikit lebih kecil. Ditinjau dari warna ketiga macam telur, dalam deteksi objek YOLO ini berfokus pada perbedaan warna atau kontras antara objek dan juga backgroundnya. Pendeteksian objek menggunakan YOLO V8 bergantung pada pemilihan dari fitur dan juga pola visual yang ada dalam gambar, yang dimana keberadaan warna objek hanya akan berpengaruh signifikan apabila terdapat kontras yang signifikan antara warna objek dan juga latar belakangnya. Kemampuan YOLO V8 ini untuk mempelajari dan mengenali perbedaan warna meningkat dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi juga seiring dengan semakin beragamnya perbedaan warna dalam suatu dataset. Dan pada soal nomor 1 ini digunakan latar belakang yang berwarna putih, sehingga telur ayam Arab yang berwarna cenderung juga berwarna putih itu memiliki akurasi yang paling rendah. Sedangkan telur ayam kampung yang berwarna lebih coklat muda itu memiliki akurasi yang lebih tinggi, dan telur ayam horn memiliki akurasi yang paling tinggi karena paling kontras, yaitu berwarna coklat tua. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2 dilakukan labeling yang sama seperti soal pertama. Di sini ketiga telur dilabel, yaitu untuk telur ayam kampung, kemudian telur ayam Arab dan telur ayam horn. Kemudian di sini berarti terdapat 3 bounding box di dalam satu frame karena terdapat 3 macam telur dengan label berbeda. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini masih menggunakan kode program yang sama, hanya perbedaan sedikit di nama filenya saja. Di sini pertama-tama mount konten di dalam G Drive di akun ini. Kemudian root dir-nya itu memanggil content drive yang berisi dataset ketiga telur, yang dimana di sini tiga telur itu telur ayam kampung, telur ayam horn, dan telur ayam Arab dijadikan dalam satu foto. Kemudian di sini juga melakukan install untuk pip Ultralytics-nya. Kemudian train data selama 100 kali. Kemudian setelah datanya di-train, disimpan dalam model runs detect train 4. Kemudian melakukan predict modelnya. Di sini menggunakan data ujinya. Dan diperoleh bahwa di sini ketiga prediksinya tepat, yaitu yang pertama itu di telur ayam Arab
dengan probabilitas sebesar 0,99, kemudian dilanjutkan dengan telur ayam horn dengan probabilitas 0,98, dan telur ayam kampung dengan probabilitas 0,99. Kemudian saya mencoba di data uji yang lain, dan diperoleh di sini tetap sama untuk prediksinya adalah tepat, tetapi perbedaan di probabilitasnya. Di sini probabilitas yang paling rendah adalah telur ayam Arab sebesar 0,95, kemudian telur ayam kampung sebesar 0,99, dan telur ayam horn sebesar 0,96. Kemudian saya coba di data uji yang lain, dan di sini diperoleh telur ayam horn-nya 0,94, telur ayam Arabnya 0,97, dan di sini terdeteksi telur ayam kampung, sehingga hasil deteksinya untuk ketiganya itu masih sama. Kemudian saya coba lagi, dan ternyata masih benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa YOLO versi ke-8 ini dapat melakukan prediksi ataupun deteksi untuk membedakan ketiga telur tersebut, yaitu telur ayam Arab, telur ayam horn, dan telur ayam kampung. Kemudian berikut merupakan isi dari label.yml-nya, ya YML-nya, di mana path-nya itu menyesuaikan dengan root dir tadi, yaitu di file 3 telur di My Drive, kemudian data train dan data file-nya di images, di folder images, dan kemudian untuk kelasnya masih sama, yaitu 0 di telur ayam horn, 1 telur ayam kampung, dan 2 telur ayam Arab. Dari kode program import shuttle ini menyimpan seluruh data dari modelnya di My Drive di URL result. Ini My Drive di URL resultnya dan di folder train 4. Berikut mengukakan hasil prediksinya untuk file batch prediction-nya, untuk validation-nya, dimana di sini angkanya untuk hasil prediksinya di rentang 0,9 hingga 1, yang dimana berarti prediksinya cukup presisi dengan akurasi yang tinggi. Kemudian ini merupakan validation untuk labelnya, telur ayam Arab, telur ayam horn, dan telur ayam kampung. Dan di seluruh hasilnya ini hasil prediksinya benar semua. Kemudian ini untuk trainingnya, untuk labelnya, yang dimana label 0 itu adalah telur ayam horn, label yang 1 itu adalah telur ayam kampung, dan label yang 2 itu adalah telur ayam Arab. Ini juga merupakan hasilnya. Ini benar semua untuk hasil prediksinya, ayam Arab, ayam kampung, dan telur ayam horn. Ini merupakan hasil grafiknya, yang dimana di sini ada hasil trainingnya, kemudian training loss-nya untuk kelasnya, dan ini untuk box detection-nya. Kemudian ada matrix precision-nya dan matrix recall-nya. Kemudian di sini ada validation untuk loss-nya juga, untuk bounding box-nya, kemudian validation untuk loss untuk kelasnya, kemudian untuk matrix-nya. Kemudian ini merupakan hasilnya dalam bentuk CSV-nya, yang kemudian dijadikan grafik menjadi seperti ini. Kemudian ini merupakan recall confidence curve-nya. Ini untuk semua kelasnya itu A1, 1, sehingga hasil prediksinya memiliki confidence level yang cukup tinggi. Ini untuk precision-nya itu benar-benar di angka 1 linear, sehingga hasil prediksinya juga sangat presisi. Ini untuk precision confidence curve-nya. Ini merupakan labels-nya, telur ayam horn, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab. Ini adalah korelogram dari labels-nya sendiri. Kemudian untuk F1 confidence curve-nya seperti ini, di rentang 1 hingga 0,829. Kemudian ini untuk confusion matrix-nya, yang dimana terdapat 30 ayam dengan terdapat 30 foto dengan masing-masing foto, terdapat 3 jenis telur, yang dimana di sini terprediksi telur ayam hornnya itu terdapat 30, telur ayam kampungnya itu 30, dan telur ayamnya itu 30, sehingga hasil prediksi dari ke-30 foto data trainingnya itu tepat untuk ketiga kelasnya. Kemudian ini untuk yang telah dinormalisasinya, ketiga kelas itu mendapatkan nilai 1, yang berarti
Prediksi untuk ketiga kelas tepat di 30 foto. Dalam soal nomor 2, dalam deteksi objek, YOLO dirancang untuk mendeteksi dalam berbagai proporsi yang bergantung pada proporsi objek saat model dilatih. Apabila objek dalam gambar memiliki proporsi yang terlalu kecil, objek dapat terlewat untuk dideteksi, sehingga deteksi objek menjadi kurang akurat. Selain proporsi, rasio juga berpengaruh pada deteksi objek YOLO, yang dimana untuk tingkat akurasi yang tinggi, aspek rasio data latih dan data uji harus saling menyerupai. Dan objek yang saling tumbang tindih juga menjadi tantangan bagi YOLO untuk mendeteksi objek. Akan tetapi, kendala-kendala ini berkurang seiring berkembangnya algoritma atau versi terbaru dari YOLO sendiri, yang dimana pada tugas kali ini saya menggunakan YOLO versi terbaru, yaitu YOLO versi ke-8. Pada deteksi antara telur ayam horn, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab, itu tidak terdapat objek yang saling tumpang tindih, dan perbedaan ukuran serta bentuk ketiga telur tersebut juga cukup signifikan, sehingga dapat menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Melatih model dengan berbagai perspektif serta orientasi juga membantu meningkatkan kepresisian model dalam melakukan deteksi. Manusia dapat membedakan ketiga telur tersebut berdasarkan warnanya. Akan tetapi, pada YOLO, warna objek pada gambar itu tidak secara langsung mempengaruhi proses dari deteksi objek, melainkan hanya mempengaruhi hasil deteksi secara tidak langsung saja. Deteksi objek dengan YOLO ini didasarkan pada fitur dan juga pola yang terdapat dalam citra, seperti bentuk, tekstur, dan konteks dari objek, bukan pada warna objek itu sendiri. Warna objek ini hanya berpengaruh apabila antara objek dan juga background itu memiliki warna yang kontras. Dan selain itu, ada faktor-faktor lain seperti pencahayaan, bayangan, dan variasi warna dalam kondisi yang berbeda yang dapat mempengaruhi kinerja deteksi objek dengan YOLO. Intensitas cahaya berpengaruh dalam pendeteksian objek karena dapat mempengaruhi nilai matriks dari Röntgenbuch atau RGB pada citra. Pada deteksi objek menggunakan YOLO bergantung pada kontras warna, di mana setiap warna akan diambil nilai matriks yang paling besar dan akan dibandingkan dengan data pelatihan. Hal lain yang mempengaruhi pada pendeteksian adalah jarak dan intensitas cahaya pada objek yang gelap, sehingga masih terjadi kesalahan deteksi. Untuk soal nomor 3, di sini analisis RGB dilakukan dengan menggunakan Microsoft Paint. Dengan toolsnya itu Color Picker. Di sini saya memilih sekitar 7 titik di telurnya. Kemudian dari ke-7 titik di telurnya ini, yang mana ini telur ayam horn, dicari nilai minimal dan maksimalnya yang mana. Telur ayam horn merupakan telur dengan warna tergelap, sehingga min dan max-nya itu yang paling sempit. Kemudian ini merupakan color picker untuk yang ayam kampung dan telur ayam Arab. Memiliki rentang terbesar. Selanjutnya, hasil analisis RGB menggunakan Paint dilakukan tabulasi sehingga diperoleh nilai min dan max-nya. Dan di sini terlihat bahwa telur ayam Arab memiliki rentang minimal dan maksimum untuk RGB-nya paling besar, yaitu untuk red-nya 244 hingga 111, kemudian untuk green-nya 105 hingga 227, untuk blue-nya 86 hingga 196. Kemudian untuk telur ayam kampung untuk rentang R-nya itu adalah 104 hingga 215, untuk rentang G-nya itu adalah 87 hingga 187, dan rentang blue-nya ada di 64 hingga 145. Dan untuk telur ayam horn memiliki rentang yang paling sempit, yaitu untuk red-nya itu 81 hingga 153, untuk green-nya 61 sampai 102, dan untuk blue-nya 47 hingga 66. Rentang nilai tersempit itu didapat di telur ayam horn karena telur ayam horn merupakan yang paling gelap dan telur ayam kampung yang paling terang, sehingga memiliki rentang nilai RGB yang paling luas.
Kekuatan YOLO dalam mendeteksi objek berkembang seiring berkembangnya algoritma dari YOLO sendiri. YOLO versi ke-8 ini memiliki algoritma dengan ukuran model kecil, serta perhitungan yang tergolong cepat, serta cukup akurat juga dibandingkan dengan arsitektur deteksi objek lainnya. Untuk melatih model YOLO, data latih perlu dilabeli dengan bounding box yang kemudian pada saat deteksi, YOLO dapat menampilkan ke bounding box ini secara langsung serta label dan hasil deteksinya melalui neural network. Kekuatan YOLO V8 ini yang dikembangkan oleh Ultralytics disebabkan oleh pada YOLO V8 ini terdapat fitur Command Line Interface atau CLI yang menjadikan pelatihan model lebih intuitif serta terdapat 5 versi berskala yaitu YOLO V8N atau nano, kemudian S kecil, M sedang, L besar, dan X ekstra besar. YOLO V8 ini memiliki fungsi yang membuat model lebih cepat dan akurat yaitu New Backbone Network, a new anchor-free detection head, dan a new loss function. Tidak hanya itu, terdapat juga modul C2F atau Cross Stage Partial Bottleneck with Two Convolutions pada YOLO versi terbaru ini yang menggabungkan fitur tingkat tinggi dengan informasi kontekstual untuk meningkatkan akurasi deteksi. Kemudian, fungsi sigmoid juga digunakan sebagai fungsi aktivasi untuk output dari YOLO yang berupa skor objektivitas atau nilai probabilitas dari hasil deteksi objek pada bounding box. Untuk fungsi loss pada arsitektur ini digunakan fungsi CLOU dan DFL dengan tujuan meningkatkan kinerja pendeteksian objek, khususnya pada objek dengan proporsi serta rasio yang cenderung kecil. Selain itu, YOLO versi ke-8 ini memiliki keunggulan dalam waktu training yang cenderung lebih singkat dengan tingkat akurasi yang juga tetap tinggi, serta trade-off antara waktu training dengan tingkat presisi lebih baik. Model YOLO dalam versi ini juga mudah untuk dibangun dengan bahasa pemrograman Python dengan install package pip. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa YOLO V8 ini dapat mendeteksi objek dengan baik, cepat, dengan tingkat akurasi, serta presisi yang juga cukup tinggi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung drop di kolom komentar. Terima kasih.